Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Ila an qala wa qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah perangkap atau penjara bagi seorang yang beriman. Dunia juga bagi orang kafir adalah surga. Jika Allah samakan dunia ini dengan sayap lalat, maka orang kafir itu nggak bakal minum air. Artinya gimana? Senilai sayap lalat aja tidak sampai gitu loh di mata Allah. Kalau dunia ini dinilai dan nilainya itu seperti sayap lalat, kalau memang seperti itu ya nggak, orang-orang kafir itu udah nggak bisa minum air. Ini saking dunia itu di mata Allah Subhanahu wa taala bukan materinya yang dinilai. Wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nadhara ilaiha. Sejak dunia ini diciptakan, Allah tidak memandangnya. Tapi bukan berarti tidak tidak mengurusinya ya. Tidak memandangnya itu nilainya bukan pada tataran fisiknya. Wa'lam anna rizqa muqaddarun wa maqsumun. Kita perlu tahu, perlu yakin bahwa perkara rezeki itu sudah dibagi, sudah ditakar. Ada dari hamba yang dibentangkan, diluaskan rezekinya. Dan ada pula yang disempitkan, bahkan dimelaratkan. Ada apa dengan ini semua? Hikmatun minallahi. Itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya senang, susah, kaya, miskin, ketika keilahian kita hidup, itu adalah satu kesatuan yang utuh. Tidak lagi terpancing atau tertrigger dengan perkara-perkara zahir. Ketika dipuji ya biasa saja, ketika dicaci juga tidak goyah. Kemudian Imam Al-Haddad memberikan nasihat. Kalau di antara Anda sekalian yang mungkin pada hari ini, pada musim pandemik ini, termasuk yang disempitkan rezekinya, yang disempitkan pendapatannya, merosot tajam pemasukannya, bagaimana harus bersikap? Mari kita simak slide selanjutnya.
Fa'alaika bis-sabri war-ridho wal qanaati. Ini ada 3 kata kunci. Sabar, ridho, dan qanaah atas apa yang Allah bagikan untukmu. Jika kebetulan Anda termasuk yang diluaskan rezekinya, fa'asib kifayatak. Harus bisa mengenali batas kecukupan. Wa khudh hajatak mimma fi yadik. Nikmati saja apa yang sudah Allah berikan itu secukupnya ya. Kemudian sisanya gimana? Salurkan apa yang lebih dari cukup itu pada bentuk-bentuk kebaikan dan amal. Itulah kehidupan itu akan berputar. Jadi kualitas iman ini perlu dimiliki oleh setiap orang sebetulnya. Jika hal ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kedamaian akan tercipta di sana-sini. Wa'alam, ketahuilah, annahu la yata'ayyanu 'alal insani idza arada dukhul fi tariqillahi ay yakhruja min malihi in kana lahu malun aw yatruka hirfatahu wa tijaratahu in kana muhtarifan aw muttajiran. Kata kunci ya. Ini kuncinya di takwa. Sini. Tidak mesti seorang yang ingin meniti atau menjadi seorang salik, menjadi hamba yang ingin selalu dekat kepada Allah, tidak mesti harus meninggalkan pekerjaannya atau mengeluarkan semua harta bendanya. Terus gimana? Perbaiki kualitas ketakwaan. Fima huwa fihi. Di dalam apa yang sedang digelutinya saat ini. Kalau seorang terapis, jadilah terapis yang bertakwa. Kalau seorang guru, jadilah guru yang bertakwa. Kalau seorang murid, jadilah murid yang bertakwa. Kalau seorang pedagang, jadilah pedagang yang bertakwa. Wal ijmalu fit talabi, secara umum dalam meniti jalan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah itu bihaitsu la yatruku faridatan wala nafilatan. Jangan sampai meninggalkan perkara yang wajib dan juga yang sunnah. Wala yaqa'u fi muharramin, jangan sampai tenggelam kepada apa yang Allah haramkan. Wala fudulin, terhadap perkara-perkara yang tidak bermakna. Hal yang remeh-temeh. Jangan sampai kita masuk ke dalam apa-apa yang Allah haramkan atau sesuatu yang tidak ada artinya. Contohnya mungkin nonton sinetron, drakor gitu dan lain-lain lah, sesuatu yang budul.
Yang mana hal-hal remeh tadi itu la tasluhul isti'anatu bihi fi tariqillah. Tidak ada korelasinya dengan akselerasi percepatan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ada hubungannya sama sekali. Fa in alimal muridu annahu la yastaqimu qalbuhu wa la yaslamu dinuhu illa bitajarrudi anil mali wa anil asbabi albattah lazimahu dzalik. Jika seorang murid, seorang salik mengetahui dengan persis batasan-batasan dirinya, yang mana kelurusan, ketetekan, ketegasan hatinya itu tidak bisa tidak dan tidak akan selamat perkara agamanya kecuali hanya dengan tajarrud anil mali, melepaskan semua atribut harta benda dan meninggalkan semua aktivitas-aktivitas keduniawiaan. Kalau dia mengerti dengan persis hal ini, ya sudah, lakukan itu. Fa in kana lahu azwajun aw auladun tajibu nafaqatuhum wa kiswatuhum lazimahul qiyama bidzalika. Ini kalau jomblo enak, silahkan, bebas. Jomblo bebas, mau ngelakuin apa itu silahkan. Kan dia nggak ada tanggungan. Tapi Imam Haddad bilang, kalau dia punya istri, punya anak, punya tanggungan yang harus diberikan nafkahnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, maka itu harus dipenuhi terlebih dahulu. Tak boleh suka-suka diri. Yang penting saya uzlah. Nah terus keluarga gimana? Wallahu a'lam. Kayak gitu ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita pun perlu menghidupkan nalar logika. Ya. Jangan sampai kita kesampingkan juga logika dan nalar ini. Fa in ajiza an dzalika ajzan ya'dhuruhu syar'u faqad kharaja minal haraji wa salima minal ism. Kalau seandainya dia orang yang lemah, yang memang secara syar'i tidak bisa lagi melakukan aktivitas, misalnya lumpuh, itu kan nggak bisa apa-apa. Ya sudah, secara syariat dia lepas dari beban, bahkan dia justru orang yang perlu dibantu. Wasalima minal ismi, lepas, selamat dari dosa. Tapi juga jangan dibuat-buat sakitnya. Wa'lam, ketahuilah ayyuhal murid, wahai para salik dan murid, annaka la taqdir ala mulazamati ta'at wa mujanabati syahawat wal i'radi anid dunya illa bi an tash'ira fi nafsika anna muddata baqa'ika fid dunya ayyamun qalilatun. Ini kita bahas tentang eskatologi atau terkait dengan nubuat akhir zaman. Kiamat kecil, yaitu kematian.
kita perlu mengetahui dengan pasti, dan itu memang suatu kepastian. Kematian itu tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Makanya kita perlu mempersiapkan diri. Imam Haddad menjelaskan bahwasanya tidak mungkin Anda bisa istiqomah dalam ketaatan, konsisten dalam menjauhi syahwat gitu ya, tarikan-tarikan keduniawian, berpaling dari kehidupan gemerlapnya dunia ini, kecuali ada dalam jiwa ini perasaan kehidupan ini tidaklah abadi melainkan hanya sementara. Hanya sebentar saja. Wa annaka amma qaribin tamut. Sesungguhnya tidak lama lagi kamu akan mati. Fatan siba ajalaka baina ainaika. Pemahaman ini kita taruh di depan mata kita, selalu ada di sana. Makanya saya ingat apa yang disampaikan Kang Toha ya, founder Matematika Detik itu. 2 detik pertama itu apa hal penting yang perlu kita bersihkan selalu? Ya ini, agar kita produktif, tidak ada lagi waktu untuk bersantai-santai, tidak ada lagi waktu menunda-nunda. Karena sejatinya kehidupan ini ya tempatnya bersusah payah untuk menggapai kehidupan kekal abadi di akhirat sana. Watasta'idda lil mauti, kesiapan diri menyambut kematian. Wa tuqaddira nuzulahu bika fi kulli waqtin, yang mana kedatangannya itu akan selalu mengintai setiap waktu. Wa iyyaka wa tulal amali, hati-hati jangan sampai Anda berangan-angan yang panjang, mengkhayal. Fa innahu yamilu bika ila mahabbatid dunya, karena itu akan mencondongkan dirimu untuk mencintai kehidupan duniawiyah. Wa yuthaqilu 'alaika mulazamatat ta'at wal iqbala 'alal ibadah, menjadikan bebanmu untuk istiqomah menjalankan ketaatan dan mantap menghadap untuk beribadah. Tulul amal. Dan memberatkan juga untuk totalitas meniti jalan akhirat. Wa fi taqdiri qurbil maut wa kisoril muddatil khairu kullu. Dalam hal kita bisa menghadirkan, memperkirakan. Ya sudah, bukan memperkirakan lagi, itu suatu kepastian. Datangnya kematian dan pendeknya masa kehidupan di dunia, ini adalah kebaikan. Maka lakukanlah. Waffaqanallahu wa iyyaka. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan juga kepada Anda sekalian.